Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah SWT kita hadir dan bertemu di sini. Semoga pertemuan kita bermanfaat banyak bagi kita dan bagi umat. Salawat salam pada Rasulullah SAW, badan kita dalam berbagai profesi, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai fungsi kita, dalam berbagai disiplin ilmu kita. Penghormatan kami pada segenap pimpinan di IAIN tatkala ini yang dipimpin oleh Dr. Zulkarnain Abdullah dengan aktivitas akademikanya, kemudian juga anak-anak kami, mahasiswa kami, karena dosen walaupun sebaya umur dengan mahasiswa ada hak, berhak mengadakan anak-anak begitu. Saya merasa tersinggung hari ini, orang ini sudah muda kembali. Memang begitu. Jadi kami anggaplah mahasiswa kami hari ini. Terima kasih atas semuanya kita pada hari ini. Terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi sederhana tadi Pak Zulkarnain terlanjur menyebut saya singa. Sebenarnya saya tidak pernah menyebut. Jadi pernah orang sebut saya singa padium, mungkin singa padium. Kalau singa kan di padang pasir sana, kan? Di Indonesia tidak ada pun singa. Jadi saya ada kesan dulu. Teman saya pada saat saya ambil kredit mobil. Jadi mobil saat saya baru dapat di PNS jadi dosen, jadi pegawai, teman saya menawar kredit mobil. Saya baru bekerja di situ. Jadi gaji saya 300.000 per bulan tahun 95. Kemudian untuk ke mobil 1 bulan 600. Bulan saya ada usaha sikit-sikit, saya usaha fotokopi. Jadi di tempat fotokopi itu datanglah teman saya namanya Sikman. Dia orang Manado, dia non-Islam. Saya ceritalah, saya beban nih, saya bilang, mobil ini kesempatan sekali. Dia pun mau naik kelas, kalau tidak dia dikeluarkan macam lah. Dia lagi perbaiki itu mesin fotokopi saya, langsung dia bangun. Bagus itu, ambil itu. Jadi bagaimana ambil nanti? Saya kita tutup ini. Itu bagus, dia bilang. Jadi dia berdiri terus ya, dia letakkan itu perkakas dengannya, letak dia buat dia prinsip dia buat bodyguard dia itu. Lebih baik kita jadi harimau sejenak daripada jadi kambing selamanya. Itu dia bilang. Jadi di situ saya terngiang terus sampai malam-malamnya, sampai akhirnya saya ambil itu. Karena saat itu di UIN IAIN tidak ada orang yang beli mobil baru seorang pun. Rektor saja tidak bisa beli. Dan tidak ada model kredit saat itu. Jadi dia datang, dia ngomong itu, lebih baik jadi harimau sejenak daripada jadi kambing selamanya. Harimau itu dia bilang, dia tidak cerita apa. Dia bilang, mudah harimau. Jadi mungkin
singa dengan harimau beda-beda tipis lah main kulkas. Jadi itu tadi. Kemudian ini sebenarnya satu poin bagi orang ini. Jadi saya pikirnya kelucu kon. Nah poin ini belum poin di situ saya dulu. Coba bayangkan filosofinya itu tinggi sekali walaupun dari mulut seorang Kristen. Jadi apa lagi? Ini kaitan dengan kita juga. Jadi disebutkan oleh Fukama, segenggam kekuasaan lebih baik dari segudang kebajikan. Sebanding itu segenggam UBO kecil, langgam, dengan segudang boleh kecil, boleh sebesar-besarnya seperti gudang di bandara atau gudang di pelabuhan. Itu juga poin itu. Saya menafsirkan lain. Segenggam kekuasaan lebih baik dari berjuta-juta, bukan 1 juta, berjuta-juta kebajikan. Jadi kalau ada sedikit kekuasaan kita itu bisa melakukan berjuta-juta kebajikan lewat jalur kepemimpinan. Ini padum buah poin kan, gojol dua kan. Berkaitan dengan itu juga. Jadi ada pepatah Arab mengatakan al-musfuru bil yadi, seekor burung yang ada di tangan, khairun min asyarah, dari 10-nya ala syajarah. Tadi al-musfuru bil yadi, seekor burung yang ada di tangan, dia lebih baik daripada 10-nya nanti yang terbang di langit. Untuk apa burung di langit 1 juta? Yang penting sudah konkret ada di tangan, walaupun 1 ekor, walaupun burung mau mati. Dalam bahasa lain, kesempatan itu dianggap adalah sebagai peluang. Kesempatan itu adalah sejenis burung. Apabila burung sudah lepas dari tangan, dia akan terbang ke kampung neneknya dia itu. Sedikit burung yang waktu kita lepas tidak mau terbang, kecuali burung sesat, tidak tahu mana pelangon. Jadi sedikit peluang itu, sedikit burung yang ada di tangan, kalau kita sudah lepas, dia pergi, tidak akan kembali lagi. Jarang sekali itu kesempatan berulang-ulang, jarang. Jadi oleh karena itu, sekecil apapun peluang, kesempatan atau tadi burung yang ada itu, manfaatkan. Mungkin itulah dia. Jangan berharap besok ada lagi 2 lusa, ada lagi ini, ada umur, ada kesempatan, ada waktu. Itu tak usah pikir di sana. Jadi begitu. Kemudian tadi lagi teringat, sebenarnya tidak teringat saya, tapi karena diingatkan saya tadi bidang pemikiran modern, saya ingatkan terus dulu supaya mungkin nanti kita tidak jauh berpisah dengan ini. Jadi kita di dunia Islam hari ini nyebut-nyebut modern. Jadi begitu. Yang hakikatnya kita hari ini masih modernisasi. Modernisasi itu proses. Masih proses. Belum sampai pada hasilnya. Jadi modern itu kapan? Dalam kajian saya konkretnya, modern itu adalah terjadi puncaknya itu abad ke-17. Mulai modern pencerahan Renaissance di Eropa, di barat itu pada abad 14. Setelah penemuan benua Amerika dan seterusnya, setelah meningkatkan terus, nanti ada revolusi industri, kemudian terjadi disebut Renaissance, pencerahan berbarengan dengan saat dunia Islam meredup, gelap. Dunia Islam itu berhenti pencerahannya dan kemajuannya adalah pada tahun
1258 Masehi. 1258 Masehi, lebih kurang abad 13. Itu kejadiannya adalah Holagukan, menghancur luluh lantakkan Baghdad. Saya di sana di UIN mengajar, di antaranya adalah sejarah peradaban Islam. Jadi the history is never dead, sejarah tidak mati. Dan sejarah juga nanti kita temukan dia adalah bisa diformat kembali. Sejarah itu bisa dipikir kembali. Malah sejarah masa lalu bisa diolah, diambil yang baik dan sebagainya. Makanya dalam sejarah Islam lebih baik yang kita lihat itu sesuai dengan selera penulis sejarah. Ditulis yang sesuai dengan selera, masih banyak yang tidak tertulis. Jadi dalam roda putaran sejarah sejati, roda pedati itu saya melihat itu tidak ditulis di buku. Tapi setelah saya mengkaji, menganalisis, ketemulah perubahan sejarah itu yang disebut never dead itu dan berulang lagi. Sejarah berulang lagi. Secara umum dia berulanglah 7 abad. Jadi masa Yunani itu kita baca SM itu sebelum Masehi. Masehi itu ditandai dengan lahir Isa Al-Masih. Sebelum itu setiap ratus tahun ada tokoh, ada Plato, ada Socrates, ada Aristoteles, ada macam-macam di situ dalam rentang 7 abad. Disebutlah 300 tahun SM, 200 tahun SM, 100 tahun SM, 400 tahun SM. Itulah rentang masa Yunani. Kemudian lahir Nabi Isa. Muncullah kemajuan yang disebut nanti Romawi. Rentangnya lebih kurang masa Romawi Raya itu. Apa Romawi Raya? Dia Romawi itu setengah Eropah itu, hampir seluruh Eropah dikuasai oleh Romawi. Kemudian yang itulah nanti yang dihancurkan oleh Turki Utsmani di Konstantinopel, yang nanti dia menjadi Istanbul sekarang. Itu nanti hancur. Itu sentralnya ke sana. Masa Yunani di tempat lain, ibu kota di Italia. Jadi seperti itu. Jadi masa disebut tadi Romawi 6 abad juga. Sebagian Asia dikuasai, Afrika dikuasai, kemudian Laut Tengah semuanya, Eropah dikuasai Romawi. Hingga lahir Nabi Muhammad. Tahun lahir Nabi Muhammad adalah tahun 571 Masehi. 571 kemudian tambah 40 tahun pra-kerasulan, lahirlah, jadilah Nabi pada tahun 611 Masehi. 611 Masehi tambah nanti disebut 1 Hijrah adalah setelah 13 tahun Nabi Hijrah. 611 tambah 13 tahun. Berarti 1 Hijrah itu adalah pada 123 Masehi. Itu sudah abad ke-7. Dari Masehi ini lahir Nabi Isa, lahirlah peradaban baru. Itu perubahan abad setelah 7 abad lagi. Jadi dari situ nanti 7 abad kemudian adalah abad 13. Abad ke-7 atau abad ke-13 kurang 7 sama dengan abad ke-6. Ini perjalanan nanti jatuhnya kota Baghdad adalah luluh lantak itu, beribu-ribu orang dibunuh, kotanya itu dibakar, buku-bukunya itu dicampakkan dalam sungai Tigris dan Efrat sampai 6 bulan. Itu karena tulisan tintanya itu mengembang hitam, pekat airnya bisa menulis lagi. Begitu. Karena tidak habis dibakar, dicampakkan dalam sungai. Jadi 7 abad dari abad 13 itu 21. Abad 20. Pas pada hari kira-kira tahun dan kira-kira itu 7 abad,
hancur luluh lantaklah yang ditangkap Saddam Hussein kemarin. Kira-kira ini saya meyakinkan bahawa ini adalah the history is never dead, dia berputar lagi dan seterusnya. Abad 17 tadi puncak modernnya Eropah. Kita sudah gelap saat itu. Pada abad 13 kita sudah hancur kota-kota kita semuanya. Sudah berhentilah orang berfikir ilmiah, sudah berhentilah mengkaji ilmiah. Rasionalnya sudah tidak ada, kembali kepada irrasional. Kembalilah kita menyerahkan diri kepada takdir, kepada Tuhan. Kembalilah orang bertasawuf semua dunia Islam. Taklidlah semuanya, mundurlah dunia Islam. Setelah itu, dunia Islam bergerak lagi. Itu kapan? Ini kembali lagi titik nol kebangkitan Islam, kebangkitan Barat itu modern tadi, mulai dari modern karena disebut saya tadi sebagai pemikiran modern. Itu abad ke-17. Setelah itulah datang Belanda, datang jajah Indonesia. Indonesia 300 tahun lebih, 350 tahun dijajah Belanda. Jadi kalau kita lihat dari abad 21 atau 20 lah kita sebut, kali kurang 300 pas. Datang Belanda ke Indonesia dulu pada saat revolusi industri. Mereka cari pasar, bahan baku dan sebagainya, menjajah seluruh dunia lagi. Inggris menjajah India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei, dijajah semua. Itu kenyataan sejarah. Saya bukan itu mau sampaikan modern dari puncaknya pada abad 17. Kemudian hari ini di Eropah itu apa? Apa yang terjadi? Mulai 2001, tahun 2000 disebut milenium, Malaysia sebut milenium. Orang Eropah sebut post-modern, pasca modern, super modern. Jadi mereka tidak modern lagi. Tidak mau bicara muntah kalau bicara modern. Kenapa? Karena itu 300 tahun lebih yang lalu. Kita masih modern. Ini sudah modern, ini modern sekali, kamu hebat sekali. Nanti kita lihat kita di mana. Jadi kembali lagi bahwa saya temukan sebuah tulisan, jarak modern dengan postmodern itu, dia itu dari modern, dari titik modern kita mau cari postmodern yang hari ini, yang standar Eropah hari ini yang maju-maju itu, jaraknya dari kencang tahulah, gigi sudah masuk gigi 45. Tidak ada lagi gigi 3. Apalagi gigi metik orang tua-tua tidak ada gigi lagi, itu tidak usah. Jadi dari kencangnya itu, jaraknya itu, jarak tempuh kejarnya 300 tahun. Saya terus menganalisis 300 tahun itu. Apa itu? Sudah ketemu. Yang ketemu rupanya jaraknya itu abad 17 dengan abad 21 itu 300 tahun. Itu angka fisiknya. Benar itu. Tapi belum ketemu apa isinya, kontennya apa. Dan kontennya seperti kata Pak Jol tadi, semua harus dipaksa, setingkat kita harus dipaksa. Ini di antara kontennya tadi. Padahal Syekh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Rashid juga nanti ketemu nanti orang ini dalam mata kuliah. Maka saya dulu kenapa menarik kepada pemikiran modern? Itu dulu yang mengajar kami Profesor Harun Nasution. Beliau mengarang buku tentang itu banyak sekali. Konkret sekali beliau petakan itu. Jadi itu kapan? Dimulai dunia modern itu ke dunia Islam masuknya adalah pada 1898. 1898, 2 tahun sebelum 1900. Siapa yang bawa ke dunia Islam? Napoleon. Itu maknanya Napoleon datang ke dunia Islam pada saat itu, puncak kejayaannya itu pada saat itu. Dia bawa, disebut ekspedisi.
dia bawa 500 pakar dalam berbagai bidang kemajuan di Perancis. Sebenarnya dia mau menjajah Mesir. Mesir itu dalam beberapa bulan seluruh Mesir dikuasai oleh tentera Napoleon. Dia hanya berkuasa 2 tahun, nanti datang Inggris menghantam dia lagi. Mesir diperebutkan dari bangsa-bangsa Eropah. Sebelum pada masa Romawi juga, setelah itu juga dan seterusnya. Jadi pada saat itu dia orang 500 di antara tentera lain lagi, dia dibawa 500 itu membuat praktek uji coba ilmu. Pertama adalah mesin cetak. Sebelumnya riwayat Islam menulis. Tengoklah mesin cetak seperti sekarang, satu hari cetak 17 juta lembar koran. Itu orang sudah ada pada abad itu. Itu berarti abad 1900 itu berarti 200 tahun dah dari sekarang. Ada 100 tahun lebih kurang. 100 tahun lalu lah. 117 tahun. Jadi itu sudah mesin cetak seperti yang ada kita sekarang, cetak koran, cetak buku, begitu saja, kena berjuta-juta keluar. Kemudian ilmu kita sebut ilmu bintang, ilmu falak. Jadi bintangnya tidak tahu hitungnya bagaimana, besarnya bagaimana. Jadi dibawalah ilmu peneropong bintang. Dan berbagai produk lainnya tentang ilmiah, dunia ilmiah itu dikasih uji coba pameran di situ. Ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita berbondong-bondong datang lihat pameran. Luar biasa, luar biasa. Seperti dulu waktu kejayaan Islam dikirim jam, hadiah ke raja-raja di Eropa, masa Romawi itu dikirim jam. Pada saat dikirim jam, ditengok jam berputar itu dari kiri ke kanan itu dianggap sihir. Dipanggil ulama-ulama, tokoh-tokoh Kristen semuanya itu mau melihat sihir umat Islam. Jam yang ada sekarang itu produk dari umat Islam. Dianggap oleh orang Eropa ini adalah sihir. Bisa berjalan sendiri, bunyi titik-titik, ada kan jam dulu menggayun-gayun ke buah jam itu berayun-ayun. Jadi begitulah juga orang Islam tercengang. Oh, manyoka balang. Patnya benar atau salah? Tapi kenyataan seperti cetak kita kan menulis. Coba bayangkan ulama kita menulis. Malah ditulis dulu ulama kita pada saat menulis ujung jarinya itu keluar lampu malam-malam. Seperti senter karena keberkatannya itu dia menulis malam-malam tertulis tu. Itu maknanya apa? Mengadakan tulisan tangan. Coba bayangkan ini datang orang beribu-ribu lembar keluar terus dalam menit beribu. Seperti sekarang lah, datang ke percetakan bagaimana? Saya sudah datang ke percetakan Serabi Indonesia, luar biasa. Ya bagaimana, pikiran saya bagaimana banyaknya seperti itu, bagaimana setting ini itu. Coba nanti orang ini juga boleh datang ke situ sekali, melihat bagaimana produk di pabrik-pabrik besar itu. Jadi kembali lagi bahwa setelah itulah berfikirlah umat Islam bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, ini sudah tidak zamannya lagi. Bukan. Sebelumnya bangga orang Islam, al-Islamu khutbah di mana-mana, loncat hampir tepinya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tahu-tahu bukan rupanya. Jadi ini di sinilah terbukalah berfikirlah kita. Mulailah Muhammad Abduh Jabaluddin mengirim orang ke Eropah melihat pabriknya asli orang Eropah bagaimana. Baliklah mereka nanti baru membuat pembaharuan. Tantangannya kiri kanan sampai hari ini, kalau ada pembaharuan ditantang ini, tantang itu, semuanya kita bangga dengan tradisional macamlah. Jadi ini dunia Islam sudah dari tahun itu berarti ke sekarang berapa ratus tahun lebih. Masih proses modernisasi, belum modern. Kalau dari modern kita hari ini mengklaim diri sudah berada di titik modern, masih ada 300 tahun mengejar. Tapi ini masih pada awal, belum titik nol kita bergerak. Contoh titik nol apa? Produk modern hari ini bukan kita sebagai konsumen. Ini peralatan misalnya semuanya ini.
Kita bukan konsumen. Hari ini kita konsumen, tapi maunya kita produser HP, produser alat modern, produser laptop, produser kita. Hari ini kita konsumen. Honda kita beli, Italian kita beli, Puniti kita beli, baju kita beli, semua dari China, dari Eropah, dari China, Eropah. Kita masih umpang katip, tudung tak boleh, yang cop-cop dengan DKE. Zaman sekarang tidak zaman DKE lagi. Bantal dulu buah panjang kocok-kocok, dulu nah, sekarang saya tidur di sana tidak ada kipas lagi, tidak kipas lagi, angin malah. Kita tidur di angin, di apa namanya pusat-pusat ada pengenalan gue. Namanya saja kita tidak tahu. Apalagi membuatnya. Banyak kak Mbak pertama aku masih udah tahu kan posisi kita tadi ini masih proses kita ini masih, dan orang ini kalau masih terpaksa ini belum proses, masih di bawah proses tadi. Ini begini mudah sekarang, ciri-ciri modern. Jadi ada beberapa yang penting-penting saja cirinya. Ciri modern pertama, menghargai waktu. Ya, dalam Islam hari ini saya ceramah selalu waktu itu, waktu subuh diberi batas, mana batas subuh, waktu asar batas asar, zuhur, semua salat dengan waktu. Kemudian haji juga ada waktu, diberi waktu sampai hari yang bukan musim haji, bukan haji namanya, itu umrah. Kalau haji nanti puncak haji di Arafah. Ada waktu lagi di Arafah juga, bukan satu hari satu malam itu. Dari zuhur ke asar. Begitu hitung itu. Juga beri zakat, haul setahun. Kalau kali ini kita dapat sertifikasi banyak sekali, nanti habis uang itu kita belum setahun belum wajib zakat. Jadi juga emas, perdagangan setahun. Kemudian zakat juga bertahun, puasa juga, puasa lebih ketat lagi. Menentukan hari 1 Syawal dan 1 Ramadan. Coba tengok, menteri heboh bergabung dengan Asia, beberapa negara Asia yang sejajar kita, kapan mulai? Itu heboh itu. Mulai rapat dipanggil Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, NU, sudah dipanggil semua. Tetap juga hari mulai puasa 3 hari berbeda-beda. Hari raya juga 3 hari. Tidak kurang dari 3 hari. Ada 5 hari ada. Berturut-turut 5 hari ada orang takbir. Kenapa itu? Karena waktu. Buka juga, imsak juga. Imsak tidak pernah tuntas itu. Ada menyebut imsak itu azan. Ada menyebut 5 menit sebelum azan. Ada buka juga. Padahal hadis Nabi menyebutkan paling cepat buka paling bagus. Maunya begitu merah hilang langsung serah suruh aja. Tapi itu kita kan hormati waktu nyongkoh bunyi dulu. Karena bunyi atau dakdu ipeh kita masih nunggu. Ini maksudnya terikat dengan waktu. Waktu sudah bagus sebenarnya kita beribadah. Tapi untuk bersikap hari-hari ini belum kita. Inilah dia disebut ciri orang modern, tepat waktu. Hari ini diundang jam 8. Kita kan fikir pukul 8, pukul 8 berada di ruang kan? Sebenarnya bukan. Di Eropa saya sudah pernah di mana-mana, di Malaysia juga. Dia diundang jam 8, kita ditulis. Undangan Pangdam, Kapolda, Gajati, Gubernur, ditulis 15 menit sebelum acara sudah berada di lokasi. Ada apa tulis Bupati tanya? Itu sudah ditulis juga, belum datang. Ya udah Pak Oli, saya tulis kan aku loh. Kemarin itu heboh sekali di Damarat Musa Piatudin. Datang Menteri Agama, Pak Gubernur ke sana. Jadi itulah 15 menit juga dalam kegiatan berada di tempat. Rupanya saya juga hampir terlambat. Jadi karena macet masuk situ macet.
Dampri itu simpang Dampri, lampu merah tak boleh dari kampus Saudara dilepas baru masuk itu macet, polisi ketat sekali. Jadi macet. Sekarang harus hitung ke jam macet kan. Jadi sampai ke situ disiapkan memang 2 baris untuk tidak boleh duduk lain. Jadi betapa banyak pejabat tidak ada tempat duduk. Karena begitu Pak Menteri datang, Pak Gubernur datang, yang kosong depan tarik orang berikutnya ke depan. Mulailah datang orang. Kemudian Pak Gubernurnya gotok ada 10 menit atau. Begitu sampai kan petugas itu protokoler langsung dipenuhkan. Dipenuhkan dengan lain. Datanglah dari bawa ijazah sertifikat FIP itu undangan, disuruh bawa undangan. Nyolon bakpi, PPIP, kadang-kadang padu boleh. Masuk berapa orang dekan, berapa kepala dinas juga provinsi, tengah. Kadang hobanya undangan, FIP-nya ada bukan nanti. Kalaupun okey, di mana duduknya itu tidak ada lagi. Kan itu protokoler orang. Jadi salahlah panitia Cik Merdeka dalam ni tempat kenapa diundang orang begitu banyak. Itu termasuk Pak Eko dari komentar begitulah. Mula masih menyalahkan panitia. Ini masih tradisional juga. Kita sebenarnya tidak merdeka. Tulis undangan jalapan sebelum jalapan sudah dari depan. Itu modern. Tapi awak tahu, hanya jelas lah, ya, itu kan tilam, Pak. Itu penceramah ruang masuk ke ruang dengan kemarin itu. Saya jarang bisa khutbah, demokrasi bu. Jadi diundanglah ke Indrapuri, belum bersahaja. Kebiasaan Mbak Masjid Dapuri. Ini kalau ada orang Dapuri jangan kasih tahu sana. Jadi khatib sudah naik, dia tidak sampai 1/5. Hai 2 bosa kuno. Yang tahu 2 bosa kuno, selangsa sampai 50 bosa. Penuhnya gitu kira-kira. Atau 5 bosa. Itu pun kalau disatukan dah. Orang duduk di luar, main-main. Jadi khatib sudah naik ke mimbar. Masuklah ramai-ramai, terus sampai penuh masjid. Saya mulailah khutbah. Bersyukur pada Allah kita sudah datang ke masjid sebelum azan dimulai, sebelum khatib naik mimbar. Apabila khatib naik mimbar, itu malaikat sudah tutup buku, tidak menghitung lagi kita. Mereka mendengar khutbah juga. Seperti itulah hadis menyebutkan. Maknanya apa? Siapa saja mempertajih di rumah hari. So mentong nyanjak masjid khatib ke mimbar kaji ko. Kaji kabar telah jawab ni hana sekali rohnya itu. Jadi orang dengan semua mata belak dengan dia. Makna tu. Betul. Jangan tinggal pahala iktikaf, pahala mekmon abahnya kalau dikir-dikir betul tepung. Tapi untuk khutbah hanya kali mengalu. Jadi mantau dulu waktu Honda ada sejumlah orang dan di tempat-tempat duduk luar. Nah sebahagian kain khatib kain dengung bahawa adanya mantong setengah-tengah luar. Lalu cungkir hidung, lalu abang-abang punggung, lalu garu-garu punggung, cungkir jenyong tu. Anak pun tengah banyak hendak memang bijak buat pedak ni. Begitu khutbah. Memang mereka ada alasan. Alasannya mudah. Kes bayahkan bangka telah jak kamu terjiba. Cibak ni kon si bangka telah jak terjib. Lalu mana tu siang kes dong jak terjib dah. Sebenarnya aku tu bahan bayangkan itu. Lu orang lupa tumbuh. Cuma yang contoh kita kan supek saja. Yang di mana mulai? Kalau itu caranya, mulainya di mana? Ya, mulai itu khutbah aja ya. Ya sudah. Kembali lagi ciri modern, jaga waktu. Yang kedua adalah menghargai ilmu.
cukup tinggi ilmunya, baca kitab Al-Iya Ulumuddin ada pada macam hana pegah dan nyala ayat Quran itu cukup. Orang berilmu nilainya kira-kira begini. Kadal muallimu rasulah. Untuk akan bergapat orang berilmu. Kadal muallimu rasulah. Katnya sungguh-sungguh, kada hampir-hampir. Hampir itu hampir 100%. Kadal muallimu rasulah, hampir-hampir. Seorang muallim itu atau guru itu atau orang berilmu itu seperti rasul. Mau pegah lagi. Cukup ajaran, tapi kita hari ini coba bayangkan bagaimana selera tadi harus dipaksa. Harus datang rektor nanti habis semangat. Kakolok. Jadi ini dan seterusnya itu ciri-ciri menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain dan seterusnya. Panjang, kita tidak ke situ ceramahnya. Mari kita mulai dengan kuliah kita sebenarnya. Tadi dimasukkan mukadimah semua seperti kata Pak Jo tadi. Ini tidak dikira. Yang dikira adalah peluang, tantangan, magister dan sebagainya. Ini juga mungkin yang terpajuk di buah labu atau buah pisang atau buah panah atau bak pisang awak bunga kan. Jadi cerita pengalaman saya. Saya dulu, ini ada kait-kait dengan kita juga. Dulu sekolah saya PGA. PGA dulu di bawah Departemen Agama, Pendidikan Guru Agama. Mungkin sebahagian kita bisa pernah menikmati. Yang satu lagi SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Itu di jenjang mengajar di SD atau main. PGA untuk guru main. Di bawah Departemen Agama, satu lagi Tuan Dikti. Begitu tamat langsung eksekusi diangkat. Tidak ada rusak saat itu. Jadi kalau sekarang untuk mengajar di TK saja, kami pernah buka mulai tahun 2000 buka PGTK. Sekarang PGTK tidak lagi, PGTK di luar. Sekarang PGRA di Tarbiyah ada, di sini mungkin juga tidak ada, sudah ada. Untuk guru TK, untuk guru PAUD, untuk guru anak kecil itu PG PAUD dan sebagainya. Sekarang untuk MIN dengan SD, PGSD. Jadi WIN, PGMI. Sudah berubah itu. Dulu mana lagi PGA, mana lagi SPG, sudah almarhumah kedua-duanya. Sudah tidak ada lagi lembaga itu. Karena juga PGTK tadi yang di luarnya sudah habis mandat dan lagi. Karena harus PGRA atau PAUD tadi. Jadi atau sejenisnya yang di sekolah-sekolah itu untuk TK, untuk mencipta produk guru TK. Kemudian produk guru MIN ada PGMI atau PGSD. Sementara yang untuk guru SMP dan seterusnya, itulah yang disebut FKIP atau tarbiyah atau apa namanya. Jadi sudah naik tadi. Tamat S1 mengajar di SMP, SMA dan seterusnya lah. Semua jenjang pendidikan harus diajar oleh S1-nya. Dibanding dulu, tak usah putar panjang-panjang, sebentar aja dulu tamat SD, PGSD atau PGA dan sebagainya boleh mengajar langsung. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya mau cerita, pada saat saya dulu cita-cita pertama saya jadi guru MIN. Kata ayah saya, kamu masuk PGA. Begitu tamat dari PGA, kamu nak mau jadi apa? Sekarang mau guru langsung karena diangkat langsung saat itu. Teman-teman saya lebih setengah langsung ke guru MIN. Saya ya mau jadi guru PGA. Saya lihat di PGA itu orang mengajarnya sudah lebih bagus, berbicara bahasa Arab sopan bagus daripada MIN dulu. Gayanya semuanya itu ada. Saya mau jadi guru PGA. Kata ayah saya, kalau begitu kamu harus masuk pendidikan guru di usia FKIP atau di tarbiyah di tarbiyah ya. Jadi sudah berubah lagi saya. Jadi mau mengajar di PGA atau di MAN atau di MSN sekarang harus tamat tarbiyah. Gitu kira-kira. Logikanya sederhana saja.
Kemudian begitu tamat di tarbiyah, saya berubah lagi pikiran saya, tidak mau ke sana, ke PIA atau tidak mau sana, saya mau jadi dosen. Gaya dosen rupanya lebih meyakinkan lagi. Ini yang saya dambakan. Jadi kalau jadi dosen, jangan menjadi guru. Kalau begitu jadi dosen, saat itu belum tetap, belum ada aba-aba, harus S2. Jadi ikut S2. Jadi begitu ikut S2, saya sudah ada ijazah, diangkat jadi dosen. Setelah itu tidak berhenti, saya sudah ada master. Saya mau jadi dosen di S2, karena dosen di S2 duduk-duduk saja, nanti coba lihat duduk-duduk saja. Mahasiswa kelang kabur setengah mati gila. Itu porsinya begini. Kalau di MIN itu porsinya murid 25% kesibukannya. Guru, saya pernah mengajar di MIN juga, praktek tengah mati lah, gila saya buat oleh anak MIN itu. Saya buat depan kakak uno, depan kakak uno kau je dengan kai kipak kau je, kai magau kau je, kai krok kubur pak. Astagfirullah, kan mahal. Jadi pindah lah saya, ngeri itu. Kalau di MIN SD itu pak. Jadi di situ 25% anak-anak, 75% guru. Kemudian pada saat di berikutnya sekolah menengah itu sudah 50-50 lah, guru sibuk, murid sibuk. Kemudian di perguruan tinggi sudah berubah lagi. Jadi 25% dosen, 75% mahasiswa. Tapi di pasca itu makin kecil lagi. Dosen sekitar 15% guru, 85% mahasiswa. Kalau di S3 guru hanya 10 atau 5% saja, atau 0% guru atau dosennya. Yang lain urusan mahasiswa semua kacau, baik. Tapi sebaliknya bayarannya, saya hitung itu. Bayaran 1 jam sekarang mengajar, anggaplah kita honor. Di MIN berapa hari ini? Katakanlah 20.000. Itu sudah hebat sekali bayar 1 jam 20.000. Kemudian di SMA berapa? 30.000. Kalau di perguruan tinggi yang pangkat rendah 50.000. Di S1. Kalau di S2 sekali tetap muka itu kalau kami di sana maklumlah UIN, jangan di sini yang ditutup banyak, enggak ada. Kami 350 potong pajak. Itu tatap muka, kalau ada tatap muka, rata-rata tidak tatap muka, hanya tatap belakang. Masuk 7 kali, tangan 15-an, mendaftar. Itu tatap belakang namanya. Ya, nampak je bukan tinta yo. Yo nak jaga apa ke tuan dengan benangnya. Kami rata-rata sangat tatap belakang semua itu. Masuk 50 kali 50% dia sudah luar biasa. Bayarnya penuh, tidak boleh kurang. Kali 350. Jadi kalau di pasca kami standarnya 500. Sekali duduk madah serak nena batah atau mana batah tepat upah 500.000 untuk mengajar doktor S3 di sana. Syaratnya profesor itu ketat sekali kami, kecuali tidak ada pakar lain boleh. Itu pejabat-pejabat kami beberapa orang marah-marah, dia tidak bisa mengajar di S3. Karena S3 tidak disebut pembimbing, disebut apa namanya S3 promotor. Sama aja ada profesor, doktor, orang-orang tidak ada, tapi sama ada nanti profesor, doktornya promotor. Itu tadi. Ini ada kaitan dengan Bapak Ibu sekalian yang lalu itu. Perubahan saya itu yang membawa saya lah seperti sekarang. Nah, setelah sampai ke situlah nanti baru nampak kita naik ke bukit ni, sudah nampak di bukit, nampak lembah sana lebih hijau, lembah sana lebih bagus lagi. Di sana ada kebun timun kita, di sana ada kebun teh kita. Itu semuanya itu datang sendiri tadi. Dan ini memang terserah tadi rekayasa dari awal pikiran saya itu boleh, tapi tidak, itu pun tidak apa-apa itu. Kenapa tidak apa-apa? Ini lagi yang saya mau sampaikan. Saya sebenarnya setelah membaca buku,
saya menganalisis lagi seperti dari sejarah. Bagaimana ini? Kenapa? Apa yang masukkan the history is never dead, sejarah berulang lagi. Kemudian tahun 2000 saat ini, kalau saya sebut salah nanti Pak Jol betulkan, nama konselir Jerman. Hari ini konselir Jerman perempuan lagi 2 kali. Sudah. Konselir itu presiden Jerman. Itu konselir. Yang tanya konselor lama pula. Tapi di sana pemimpin negara yang menakutkan dahsyatnya. Namanya Helmut Kohl. Kohl itu dia Kohl Dekan. Karena bahasa Inggrisnya nak tulis A, dibaca tulis itu baca A, mana tu? Helmut Kohl. Apa kata dia? Kata dia apa? Ini catatan bagi orang ni. Kata dia, saya sudah benarkan ucapan itu. Masa lalumu, masa depanmu. Masa lalumu adalah masa depanmu. Yang penting dah. Rupanya kembali lagi tadi. Saya putar, saya baru sadar diri setelah ikut tahun 80 saya masuk perguruan tinggi S1. Jadi masuk 30 tahun 80. 84 ikut advance training pelajar Islam Indonesia. Kalau organisasi saya hari ini hanya payah sebut ni. Terakhir saya sebut hari ini Ketua IKSMI Provinsi Aceh, Ketua Al-Wasliyah Provinsi Aceh. Kemudian pernah Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Provinsi Aceh. Yang lain di bawah-bawah itu tak usah cerita lagi. Jadi kemudian tahun 84 ikut advance training. Saat itu saya dimintakan peserta ini semuanya membuat peta hidup. Peta hidup dijelaskan oleh Syukur dari Jakarta. Coba begini digambarkan ini itu mau jadi apa kita? Mau arah kemana kita? Buat peta hidup. Saat itulah paksakan kami buat peta hidup. Saya buatlah peta hidup. Saya saat itu kuliah dengan konvensional. Tahun 84, saya tulis 2 tahun lagi saya harus tamat S1. Tahun 86. Kemudian 87 saya kahwin. Kemudian 88 saya punya anak. Kemudian 89 saya harus daftar S2. 2 tahun harus tamat. 2 tahun saya tulis, 2 tahun S2 harus tamat. Saat itu tidak ada orang tamat 2 tahun, rata-rata 10 tahun. Kemudian berikutnya saya ikut S2 2 tahun. Saya tulis S2 2 tahun. Menguntungkan saya pada saat saya S3 2 tahun juga. Begitu jumpa profesor saya itu, disuruh persis saya diajar dulu. Disuruh buat saya ini, kamu buat dulu. Saya tidak mau ngomong dengan Anda sebelum membuat peta penulisan saudara. Ya, kawan, apa ini? Saya pikir saya tidak pernah tahu juga. Akhirnya saya buat acak-acak dulu. 6 bulan pertama sampai sidang proposal. 6 bulan berikutnya siap 2 bab. 6 bulan berikutnya siap semua bab. Kemudian bimbingan penanaman ini semua sampai 2 tahun itu selesai. Saya bawa beliau, dikoreksi oleh beliau. Dikoreksi. Sudah koreksi, saya perbaiki lagi. Bawa besok tanda tangan. Saya tanda tangan, beliau tanda tangan. Coba bayangkan. 2 tahun selesai. Pembimbing mana itu yang kita ketemu di dunia seperti itu? Dia tanda tangan kamu. Mana untuk saya 1, untuk kamu 1. Nyan Pak, nyan peta 2 tahun tadi. Jadi kemudian saya buat peta juga. Setelah saya ini, saya jadi dekan. Setelah ini saya jadi rektor. Saya tulis itu. Dan jadi itu. Hari ini saya tidak tulis lagi mau jadi apa lagi nanti tidak boleh. Itu tadi saudara-saudara sekalian. Jadi maksudnya itulah masa lalumu, masa depanmu. Mulai tahun 80 tadi ke sekarang adalah ini proses. Berjalan terus, bergerak terus. 37 tahun hari ini saya. Umur saya hari ini, karena lahir 60, umur saya pada posisi 57 tahun. Damai-damai lah gitu. Di ijazah 61 saya.
Jadi saya masa pensiun saya umur 70 kalau masih ada sehat dan umur panjang. Profesor masanya begitu. Coba bayangkan dengan profesor itu untung saya banyak sekali. Terima kasih profesor. Seperti profesor hari ini adalah dia di luar gaji semuanya itu. Yang belum merasa saya tidak tahu bagaimana cerita berapa jauh itu. Itu namanya 11 juta. Duduknya begini di rumah, kita tidak kemana-mana saja, ikat tangan, ikat kaki, tutup mulut, datang terus 11 juta. Jadi memang profesor. Jadi ini 11 juta, aman, titik aman. Kemudian hari ini di UIN kami sudah ada remon. Lagi heboh remon. Remon saya 1 bulan 23 juta. Tapi tidak bisa tercapai semua. Sebelum tercapai yang wakil rektor saya itu, IKU dia itu, indeks kinerja umum, dia harus ada prodi realisasi sekian, ini harus tamat kumlot sekian. Kalau itu tidak tercapai, saya tidak bisa ambil semua. Minimal dalam tahun-tahun ini tidak bisa ambil semua, ke depan dapat. Dari situ saja sudah lumayan lah. Jadi rata-rata setingkat saya hari ini tidak kurang 70 juta per bulannya. Enaklah hidup. Jadi inilah tadi yang saya sebut dari awal, dari masa lalu adalah masa depanmu. Jadi semua hari ini masa depan kita ini itu proses sudah awal-awal. Jadi bagaimana mencapai ini? Dan tidak cukup hanya andalkan intelektual. Memang ada di antara kita berpikir, mana mungkin nayo kampungnya, mana mungkin nayo di daerah saja, mana mungkin dengan sibuk itu kita seperti dua berubah. Tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Saya sering ngomong untuk beri semangat anak mahasiswa, apa? Einstein itu, dia itu dalam bahasa pendidikan idiot. Dia bukti idiot dikeluarkan di sekolah, tidak diberi nilai. Dipanggil ibunya, anak ibu tidak layak sekolah di sini, pindah sekolah. Dibuang sekolah bahasa lain. Idiot. EQ-nya 0. Tapi dalam teori dia menyebutkan terakhir dia paling hebat. Dari mana hebat? Saya juga tidak tahu, tidak ketemu itu. Yang saya ketemu, yang orang terjenius di dunia itu Habibie, ada tulisan. Dan pernah diundang ke PBB, dibuat webja khusus kepada Habibie. Di forum PBB itu diundang, dia tidak boleh pegang orang lain seorang pun. Mimbar dia manusia terhebat di dunia, IQ-nya tercerdas. Jadi anak saya dari Man Rukoh kemarin ikut olimpiade, bukan olimpiade, untuk rekayasa alat drone terbang itu. Jadi yang buat dosen teknik. Dosen teknik itu memanggil sekolah-sekolah itu perwakilannya sebelum perlombaan, diberilah arahan-arahan model dan sebagainya. Dan saat disebutkan kecerdasan Einstein itu, dia masuk dalam orang terhebat di dunia 2 orang. Habibie 1, Einstein 1. Waktu saya cerita sama anak, langsung anak saya diceritakan, itu kata guru saya itu 2 orang yang hebat ya, bukan Habibie saja ya, 2 orang. Siapa lagi? Einstein. Jadi saya mau cerita teori Einstein. Einstein menyebutkan orang bisa hebat di dunia ini, terhebat-hebatnya, tersukses-suksesnya, terjaya-jayanya, IQ cukup 1%. 95% itu 99% adalah kemauan. Itu saja. Bahasa kita mudah, cita-cita. Bahasa kita boleh usaha, sungguh-sungguh. Tapi kemauan ada, mau atau tidak? Seperti cerita saya tadi. Kalau ada semua boleh, tidak ada yang ajaib di dunia ini, tidak ada yang disebut dari mustahil. Semua bisa berubah. Kapanpun usia tidak ada urusan, seperti Pak John menyebutkan Hamka ini. Bukan hanya Hamka, Ali Hashimi itu juga orang hebat. Itu kemarin saya ketemu dengan Ma'ruf Amin. Dia diberikan profesor kemarin oleh UIN Malang. Sebelumnya dikasih rektor, doktor dan sebagainya. Dan melekat dan ada kapasitas untuk itu. Jadi oleh karena itu adalah tidak ada yang ajaib. Semuanya bisa. Semuanya bisa kita raih asal kemauan ada. Bagaimana tadi ini, maaf lagi. Ini bukan, jangan melekatkan dengan yang berbicara.
Itu saya dulu baca buku. Disebutkan kesihatan kita itu jaminan prima itu apabila jam tidur kita itu 8 jam tidak boleh kurang. Itu disebutkan jam prima kita. Rupanya terakhir ini saya temukan, sedangkan saya tidak cukup itu. Itu kalau bisa tidur dari dulu, karena saya orang instruktur dulu, Pak Jol juga instruktur PI, Pak Iskandar Budiman juga, kami orang-orang lapangan. Jadi saya tidak pernah dapat juara karena 24 jam di training. Kami PI itu kental sekali. Jadi saya pikir tidak akan capai saya 8 jam tidur ini. Rata-rata 5 jam sudah hebat sekali. Terakhir sekali kesini-kesini 5 jam dapat pun susah, 4 jam. Saya hitung begini, bagaimana itu bisa 4 jam? Itu rata-rata saya tidur jam 11. Katakanlah tertidur jam 11, tidak mungkin orang begitu langsung tidur. Itu di bawah jam 11 tidak mungkin saya sentuh badan saya ke depan tidur. Jadi jam 11 rata-rata atau jam 12 tidur. Jam 12 ke jam 1, 1 jam, ke jam 2, 2 jam, ke jam 3, 3 jam, jam 4, 4 jam. Itu jam 4 sudah bangun lagi, tidak tidur lagi. Memang saya tahu hadis Nabi menyebutkan naimatus subhi turisul faqra. Tidur subuh itu pusaka bapak. Tapi saya habis subuh nanti jalan-jalan sebentar tidur lagi setengah jam baru fit. Kalau tidak seperti agak apa. Tapi kembali lagi, saya temukan teori cukup 4 jam tidur itu sudah prima orang. Dan saya ini termasuk prima. Tidak ada urusan malam tidak tidur dulu, begini-begini terus. Ini kalau jam kerjanya sudah penuh sampai setahun ini sudah penuh jadwal saya. Minggu lalu saya tidak bisa Pak Jol, ini saya ke Maroko. Ini bulan depan kami diundang 25 orang ke Taiwan. Ke Taiwan 1 bulan workshop. Saya hanya mengantar saja 1 minggu, habis itu saya mau tengok-tengok kota pulang. Free semua dari orang Taiwan. Jadi begini sudah penuh jadwalnya sampai akhir tahun ini sudah penuh. Jadi oleh karena itu juga perjalanan kita. Jadi di samping Rektor UIN, alhamdulillah ada 34 hari ini real perguruan tinggi swasta di Aceh, juga saya sebagai koordinatornya. Minggu lalu Pak Jol juga ada launching Syamsud Duha, perguruan tinggi Islam di Syamsud Duha di kota Lusemoy, ke Krombuku lewat Lusemoynya di sana. Jadi ada 10 di pesantren hari ini perguruan tinggi Islam swasta. Yang lainnya di mana-mana termasuk yang di Kelas 4 Universitas Islam Tamim itu. Jadi tunduk kepada kami. Ini 34. Ini kali minggu depan tanggal 21 hari Sabtu seperti ini. Itu wisuda Unida. Ada putra kita juga di sana. Tanggal 28 Sabtu juga nanti di Jakarta ada Taman Iskandar Muda. Minta saya dengan menteri, dengan gubernur, juga gubernur DKI itu mendampingi mereka bawa makalah. Orang Aceh di sana buat. Jadi penuh terus. Jadi bukan itu mau cerita kesehatan itu. Jadi orang ini coba hitung 4 jam lah tidur. Cukup itu. Yang lain belajar, beribadah malam. Wa minal laili fatahajjat. Ya ayuhan muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awin qusmihu qalila, dan seterusnya, waranil Quran tartilan, dan seterusnya. Ini spiritual. Jangan dipikir tadi kalau sudah ilmunya hebat, profesor, doktor, kalau ada dia kekuatan kumulot dan mana-mana dia sukses, berapa banyak orang gagal. Ini spiritual kita itu kapan? Saya teringat dulu waktu kami sekolah di PGR ada mahfudzah. Jadi mahfudzah menyebut man talabal ula, barang siapa yang mendambakan ketinggian itu, kehebatan itu, kesuksesan itu, saharan layali, bangun malam, dan seterusnya. Tak usahlah quality, ini bukan ini sebenarnya tujuan kita. Ini menggambarkan proses kita ini. Jangan, tidak ada yang instan. Sel salabin dapat, tak ada, berproses.
Saya selalu menyebutkan perguruan tinggi ini pabrik tempat proses. Tadi Pak Jol sudah menyebutkan ijazah itu perlu begini begitu, bukanlah itu yang menentukan, bukan. Semua itu bermakna. Tidak ada sia-sia. Kalau Allah menyebutkan wa ma khalaqna hadza batila. Allah menciptakan orang pincang, orang buta, orang tuli, orang cacat, orang semuanya, orang bodoh, orang pandai. Itu wa ma khalaqna hadza batila. Itu tidak sia-sia. Malah Allah mengatakan innallaha la yastahi. Allah tidak akan malu menciptakan ma'udah. Ma'udah rupanya ada makhluk seperti lalat yang paling kecil lagi, seperti ada kerimu bahasa kita yang paling kecil lagi, yang umurnya hanya beberapa menit. Umurnya diciptakan beberapa menit. Kalau semut ada beberapa bulan hari, ada kalau nyamuk ada beberapa hari, dan seterusnya. Innallaha la yastahi. Allah tidak malu menciptakan itu ma'udah itu makhluk yang sangat kecil, dia remeh-temeh sekali. Kenapa Allah menciptakannya hanya manfaat? Semua bermanfaat. Juga kita ini bermanfaat semua. Ada kelebihan-kelebihan. Jadi diproseslah di sini. Jadi oleh karena itu ini pabrik memproses, pabrik untuk meningkatkan darah kita dan sebagainya. Capai itu ada kemudahan, ini kemudahan. Ada di sini IAIN kemudahan, ada di sini pasca itu kemudahan. Jadi kembali tadi tidak ada yang instan. Saya selalu menyebutkan berulang-ulang Pak Aku hai mengenai itu ada mie instan. Mie instan itu kan boleh buat keluar mie instan. Jom gambarkan Mak Mai tua. Contoh Mak Mai tua kaji gambar di. Tadi disebut bagaimana kata Pak Jol cepat sekali dia selesai, teman sudah kerja semuanya. Itu instan namanya. Mie itu ditulis instan, tidak instan. Kita pertama kabar dompet. Karena jablo. Kau hanya umur hanya instan yang kada blow ni. Walaupun baru tak blow sih. Kemudian sampai ke rumah nanti kamu hut dengan malam kadu karena tak perlu dia apa ni dah. Jadi akhirnya ya minta itu pesuung ni tengah mendidih. Menyoi dalamnya yang biasa daging itu tak mendidih. Cari air mendidih. Setelah mendidih, air masak dulu air, kemudian dia buka flok Indomie atau Super Mie, masuk situ. Kemudian masuk recah dia itu, tutup lagi. Tunggu sekitar 5 menit supaya larut. Setelah itu 5 menit kacau dulu. Setelah kacau kan tidak langsung masuk, diembus lagi sikit-sikit. Kerana baru JFE doi-doinya masuk. Dia gimana? Ini yang disebut instan. Apalagi kita tidak disebut instan, berproses tadi. Jadi makanya kita itu siap selalu. Mau talabal ula, itu tadi. Kemudian lagi teringat juga apa yang disebutkan oleh filosof yang saya sebut, saya ingat. Kata Al-Kindi, filosof itu saya pernah mengajar filsafat Islam. Bagaimana kata Ar-Razi, filsafat lima kekal. Saya dalami itu untuk menjelaskan ramai soal. Tidak mungkin baca peta itu sampai tidak. Kemudian bagaimana teori Al-Faid, itu Al-Farabi, teori melipat. Kemudian saya hafal bagaimana itu teori Al-Kindi, dia mengislamkan ilmu dua. Dia pertama mengislamkan ilmu Yunani, dia filosof awal sekali. Ilmu Yunani bagaimana kita kaitkan dengan dunia Islam, dengan ilmu Islam, dengan Al-Quran, dengan semuanya. Dia mengislami, termasuk orang proses mengislami tadi ilmu filsafat masa-masa Yunani, masa Romawi. Kemudian terakhir dia itu tidak tahu, dia menggambarkan filosof itu harus orang-orang tertentu. Tidak semua orang, karena banyak orang menentang. Nanti sampai dikarang buku oleh yang bernama Al-Ghazali, Tahafut Falasifah, kehancuran para filosof, sehingga tidak mau lagi berfilsafat. Karena dihukum filsafat itu karena ada filsafat 5 kekal, karena Islam dianggap hanya 1 kekal. Itu Ar-Razi 5 kekal itu dianggap musyrik. Kemudian nanti karena filosof mengatakan tidak akan ada kebangkitan fisik kita lagi, kita fisik sudah habis, sudah hilang, sudah selesai. Kata ayat Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ini kan nas yang sarih. Berarti kita bangkit lagi, mulut ini, tangan ini semuanya. Filosof tidak begitu.
roh kita nanti kita dibangkit, kita minta berjawab ini begitu. Itu dianggap syirik atau kafir. Jadi dalam buku Tahafut Rasifah itu, kehancuran para filosof, ditulis itu semuanya oleh Al-Ghazali. Ditulis gambaran orang tidak bisa menerima filsafat. Nanti 200 tahun kemudian lahir Ibnu Rus di Eropah, di Spanyol. Dia mengarang Tahafut wa Tahafut. Buku Tahafut Rasifah itu adalah kehancuran demi kehancuran. Buku itu membuat kehancuran dunia Islam. Buku itu membawa orang Islam tidak rasional lagi, tidak mau berfilsafat lagi, membunuh para filosof, tidak akan lahir lagi. Itu buku yang dikarang oleh yang bernama Ibnu Rus. Padahal Ibnu Rus itu dia dianggap kemajuan barat ini dari ilmu Islam yang diterjemahkan oleh Tahafut itu, Tahafut wa Tahafut. Ibnu Rus berjasa sangat besar. Terjadi renaissance, terjadi kemajuan dunia hari ini, pengaruh besar sekali Ibnu Rus. Dia mengangkat lagi filsafat, menterjemah lagi bahasa Yunani itu, ilmu Yunani dipelajari lagi, di komentar dia, sampai dia disebut komentator Aristoteles. 500 kali dia baca buku Aristoteles, dia hafal, kemudian dia carah. Dia beri penjelasan sana, sudah 2000 tahun lebih kurang dengan dunia sekarang tidak paham lagi orang. Dia membuat komentator. Jadi saya mau cerita Al-Kindi ini, dia pada masa dia hantaman dia kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya filsafat kiri kanan. Saya mau sampaikan apa? Di sana dia membuat manusia itu dalam bentuk piramid. Bentuk piramid segitiga, mudah kita paham itu. Jadi tingkat pertama piramid teratas itu duduk para Anbiya. Anbiya itu adalah Nabi, 25 Nabi Muhammad di situ. 25 orang, bayangkan begini orang bertriliun-triliun manusia, peta piramid di atas itu, di mana kecilnya, bayangkan. Bayangkan lagi di bawah para Nabi, dia tidak menulis, tapi saya sekarang mau nambah. Tidak berani saya menafsirkan peta piramid ini. Saya tulis di situ al-ulama'u warasatul anbiya, ulama duduk situ, tapi dia tidak buat. Dia buat langsung filosof. Filosof langsung di bawah para nabi. Kenapa? Karena sehebat itulah filosof ini. Contoh filosof Ibnu tidak sebut Plato, Aristoteles, Socrates. Mereka menemukan ada Tuhan, tapi namanya Tuhan tak tahu. Dalam filsafat mereka tidak mungkin dunia ini logis. Dunia yang sebagus ini, seindah ini, seteratur ini, tidak ada pencipta. Tidak mungkin, dia bilang, tidak mungkin. Pasti ada pencipta. Kemudian dia teruskan lagi, pencipta itu tidak mungkin lebih daripada dua, tidak dari satu, karena paradok. Akan beda selera, akan beda ini, nanti akan terjadi kebetulan. Harus satu orang. Kemudian ciptanya itu harus berproses, tidak mungkin centraband itu berproses. Prosesnya harus ada bahan dan sebagainya. Ini dah nanti masuk kepada filsafat di Bagakar dan sebelumnya. Kita tidak bicara ke sana. Saya mau tempatkan tadi filosof itu di mana? Yaitu dia sedempet dengan Nabi. Berikutnya dia tulis dari ulama, ditulis adalah para pakar. Pakar itu dulu masa kini tidak ada ijazah profesor, tidak ada doktor. Itu profesor atau doktor. Kemudian ditulis tingkat berikutnya adalah pada jenjang berikutnya para penguasa. Rupanya setelah itu saya lihat kenapa penguasa, rupanya pengaruh. Pengaruh Nabi besar sekali, pengaruh filosof besar sekali, pengaruh profesor atau doktor besar sekali. Kemudian baru pengaruh pemimpin-pemimpin tadi yang saya sebut. Segenggam kekuasaan lebih bagus daripada sejuta kebaikan. Ini jadi rebut jadi pemimpin sekarang. Harus ada semangat gairah jadi pemimpin, tapi cukup persiapan dulu. Inilah hasil masa lalu, masa depanmu. Jadi seperti ini. Jadi kemudian baru siapa? Baru master. Saudara-saudara kalau jadi master nanti baru di bawah itu. Kemudian baru saat ini dengan ilmu saya sekarang, tapi dulu tidak disebut orang pakar, siapa ini orang awam. Jadi berikutnya terus tingkat jenjang-jenjang ini turun nanti ke S1-nya, kemudian ke BA-nya, kemudian SMA-nya. PK itu di Indonesia begitu hari ini.
hari ini kemarin kami dipanggil Bappenas. Ini yang cukup aib sebenarnya. Saya menggambarkan, memang PKR ini satu muka. Bahwa di Indonesia sistem pyramid ini 70% golongan menengah ke bawah. Standar golongan menengah ke bawah itu adalah standar orang berpendidikan SMA ke bawah. Tamat SMA dan jaga dia masuk ke bawah itu SMP jadi sampai ke tidak ada sekolah. Itu golongan menengah ke bawah 70%. Dan itu satu hal yang sangat menyakitkan terjadi pada saat Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Golongan menengah ke atas 30%. Yang tadi saya sebut, tamat S1 dan seterusnya. Tapi tidak mesti tamat S1 dari orang cerdas yang lain, tidak ada S1 tapi dia gagah, ada pengusaha, masuk situ golongan menengah ke atas. Mungkin dari segi aspek ekonomi itu, peta itu. Tapi kemarin di Bappenas saya ada bawa itu hasilnya di print, mereka bagi. Itu orang masuk perguruan tinggi di Indonesia baru 8,9%, belum sampai ke 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Disebut APK sekarang bahasa kami itu. APK, angka partisipasi kasar. Berarti saya kementerian juga disebut Indonesia sudah pada rating 20-an%. Sementara Indonesia mau kejar 20 tahun ke depan itu pada 40% orang masuk perguruan tinggi. Negara maju sudah 80%. Ada 60% paling rendah seperti Singapura, tapi rata-rata sudah 80%. Negara maju orang masuk perguruan tinggi. Maju negara, maju bangsa, maju masuk perguruan tinggi itu standar yang dibuat. Jadi waktu kemarin baru 8,9%. Tidak sampai 10%. Miris saya. Rupanya 26% yang patutnya tamat sekolah SMA atau MAN atau madrasah aliyah setingkat itu yang sepatutnya masuk perguruan tinggi 100%, tapi yang mereka itu masuk perguruan tinggi baru 28%. Yang wajib masuk perguruan tinggi rupanya. Ke situ saya pindahkan. Saya pikir dulu rakyat Indonesia, rupanya bukan rakyat Indonesia baru 10%, belum sampai. Dan hari ini angka kemiskinan Indonesia masa SBY 12%. Hari ini turun sedikit, ada 8%, ada 10%, ada 10%. 10% dari rakyat Indonesia 260-an juta. Kalau 10% orang miskin Indonesia disebut masa Jokowi sudah turun dibilang, padahal tidak ada, malah naik sekarang. Kalau orang ini ke Batam, orang Batam sudah bangkrut semuanya, ceki tidak ada naik lagi semuanya, pabrik sudah digulungkan. Indonesia hari ini pada segi ekonomi, pakar ekonomi mengatakan sudah mundur. Orang kemarin disebutkan pajak tidak mencapai, semua nak capai, kita ini sudah bangkrut. Utang bertambah, semuanya bertambah, itu bacalah begitu. Jadi gambaran kita itu hari ini adalah rata-rata rakyat Indonesia belum sampai 10%. Orang kemiskinan di Indonesia itu 10%. Kalau 10% berarti 26 juta rakyat Indonesia kemiskinan. Standar kemiskinan di Indonesia dibuatnya itu adalah tidak punya rumah. Kriteria kemiskinan Indonesia dibuat yang masuk 10% itu tidak ada rumah, tidak ada makan, tidak jelas makan pagi, sore dan sebagainya, tidak ada pakaian, tidak ada pendidikan, tidak ada kesehatan, semua tidak. Itu orang miskin yang dibuat standar. Yang sudah ada makan tidak masuk, yang ada rumah tidak masuk. Jadi berarti di Indonesia masih ada itu. Kembali lagi, kita ini berada pada 30% ke atas, rankingnya lagi dibagi-bagi, kita dekat dengan orang berpengaruh tadi. Kalau sudah master, kalau orang ini terserah di mana masuknya. Jadi harus capailah master itu meningkat, bukan saudara, masyarakat, negara. Kalau tadi Pak Jung menyebutkan kita merubah dunia, boleh, mudah, tapi rubah dirimu sendiri. Merubah diri kita sangat sulit, daripada lebih mudah merubah anak orang daripada merubah diri kita. Jadi inilah proses, inilah tempat, inilah kesempatan. Ambil kesempatan ini untuk menjadi lebih bagus. Jadi begini, apa yang saudara lakukan rutinitas, semua rutinitas, itu yang dapat, itu lagi kita ajarkan, itu lagi kita ajarkan. Zaman sekarang anak-anak kita, saya dengan anak-anak saya kalah. Saya tidak bisa memainkan HP saya itu dengan program ada. Anak saya semua program, ada seluruh program, tahu semua. Sudah tidak bisa. Kita hari ini cadangan kita, anak kita, murid kita semuanya itu. Kalau kita masih mengandalkan yang dulu kita hafal di sana, oh dua aliman, oh mutaliman, oh mustamian,
Anak kita itu dilihat di laptop, di mana tengok semua sudah qubit, G4, arti semua ada. Saya sebut Einstein, dia cari Einstein itu di mana? Buka, itu nanti boleh buka Einstein. Satu lagi teori Hubble. Hubble itu juga boleh tekan di Google atau apa, Hubble. Keluar Hubble. Hubble semua kita masuk, ditulis lagi di situ. Dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada, bahasa Arab, semua bahasa ada tentang Hubble. Jadi Hubble itu mengatakan cukup kual kita 5% EQ kita. 95% itu kesungguhan tadi. Kemauan, cita-cita kita, keinginan, kerja keras. Ya, jadi kemudian kembali lagi kepada ini sebenarnya tidak selesai-selesai. Peluang dan tantangan pendidikan magister sebenarnya sebahagian sudah dijawab tadi. Jadi peluangnya ini kesempatan, peluang. Jadi ini kesempatan. Hari ini di Luk semuanya sudah ada pasca sarjana. Di Takengon sudah ada pasca sarjana. Di Melamu lagi diproses. Di Medan sudah banyak semua. Bahasa kami dulu hanya ada satu sekolah di Banda Aceh. Tidak boleh pilihan prodi dan sebagainya. Jadi sekarang tak usah kita lihat, saya tak ada target lagi dalam hidup ini. Tidak ada target kahwin lain saya. Tidak ada target saya untuk jadi pejabat. Tidak ada target. Tak usah berpikir begitu. Minimal dengan berubah nama tadi kita bangga dengan anak kita, dengan keluarga kita. Apalagi di usia tua. Saya usia sudah tua ini tapi masih mencapai anak-anakku ini. Bisa ke anak min kita, ke anak SMA kita, ke murid kita. Tahun lalu kami wisuda S3 di pasca UIN dalam negeri itu. Pak Mahmud masih hidup di Takengon beliau, orang Takengon. Umur waktu di wisuda itu 84 tahun. 84 tahun. Jadi waktu wisuda dibawa cucunya mungkin ada 80. Coba bayangkan. Dia bangga sekali dia. Tidak ada patah semangat, tidak ada merasa minder dengan cucu dia bawa banyak sekali. Coba luar biasa, itulah contoh. Dia bangga pada itu. Sudah tua kayak gini masih mampu meranjok toh. Jadi kita ini kalau tadi susah-susah dimanapun ada lah. Memang Tuhan menciptakan kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra diulang-ulang oleh Tuhan pada tempat yang sama. Cari dulu kesulitan baru ada kemudahan. Inilah tulis dahulu. Bahasa ramai-ramai apa? Bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian, berakir-akir dahulu, baru dia tenggelam. Dahulu. Jadi begitu semuanya. Tapi ada ayat yang mengatakan wa amma man aqta wattaqa, itu wattaqa tadi. Wasaddaqa bil husna, tak usah saya terjemah lagi. Yang perlu yang ingat fasan yassiruhu lil yusra. Setelah wa amma man aqta wattaqa, siapa yang suka memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia juga bersedekah dengan yang baik-baik atau bangga dengan kebaikannya itu. Jadi fasan yassiruhu lil yusra, mudah diberikan oleh Tuhan. Belum lagi ada ayat may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tadi spiritual kita jangan hilang dimanapun kita posisi berada. Jadi dia memperkuat kita. Jadi cita-cita kita itu sudah tadi mencapai yang apa kita inginkan. Jadi sekarang semuanya sudah ada di sini. Kalau tantangan, tidak ada yang tidak ada tantangan dalam kehidupan ini. Kalau saya betulnya hidup ini penuh tantangan atau hidup ini menantang. Semakin susah kita capai, semakin indah hasilnya, semakin bernilai, semakin berharga. Semakin gratis, semakin mudah, sepertinya memang kita sendiri saja tidak menghargainya karena mudah mencapainya, dia tidak ada kesusahan. Nah, jadi di sini saya memberi semangat kepada mahasiswa menyebutkan dengan istilah bahasa Arab dengan mudah kita pahami untuk menghadapi tantangan. Watas ghuru fi ainil kabir, tasghuru saghir, watas ghuru fi ainil kabir, menjadi kecillah fi ainil kabir pada jiwa orang berjiwa besar, bermata besar, kibaruha, watas ghuru kibaruha, menjadi kecillah yang raksasa-raksasa itu. Di mana fi ainil kabir, pada orang berjiwa besar. Tidak ada masalah itu. Itu masalah itu orang lebih parah lagi, orang lebih pahit lagi, dan itu memang harus kita lewati. Tidak ada dicapai yang mudah-mudah, yang
yang berharga itu, yang hebat itu dengan mudah. Tidak ada yang gratis. Not free fallen. Tidak ada, kata orang, tidak ada yang free dalam kehidupan ini. Semua harus dengan tantangan. Sebaliknya tadi, watak buru menjadi besar, menakutkan, menjadi tantangan dahsyat. Bagi siapa? Adalah fi ainil saghir, pada si kerdil. Ainil saghir itu mata kecil, pada orang berjiwa kecil. Apanya yang menjadi besar? Sigharuha, yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh itu menjadi raksasa, menjadi menakutkan, menjadi tidak berani kita. Tidak mau, tidak ini, tidak itu. Padahal semuanya untuk hari ini kalau kita melihat itu dari peluang kampus di sini peluang. Diberi kesempatan peluang. Nanti masih ada peluang lain lagi pada saat kita menempuh perjalanan. Masih banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mencapai hasil. Tapi ada kemauan, itu saja. Modalnya ada kemauan, silahkan. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada tantangan atau kepada yang menantang itu. Itu dulu saya ingat lagi apa kata si John Kennedy tahun 61. Dia nyalon presiden. Ada-ada saja pikirannya dia. Dia bilang, saya tidak mau mengajak rakyat Amerika naik gunung yang tertinggi di Amerika atau gunung yang tertinggi dunia. Kenapa? Itu gunung itu walaupun tinggi, walaupun apa, itu mudah dicapai. Minimal sudah ada orang mencapai. Minimal dengan orang sederhana bisa mencapainya. Itu mudah dicapai ke puncak gunung itu. Nanti ada cara orang naik di situ. Kemudian saya juga tidak mengajak rakyat Amerika ini akan mengharungi lautan Atlantik Pasifik yang luas itu. Tidak. Kenapa? Itu orang sederhana itu bisa. Orang-orang yang tidak punya kapasitas dia bisa juga melaut itu. Bisa dia sesat di laut sampai ke seberang sana nanti. Itu orang-orang mudah saja, orang-orang bodoh juga bisa. Tapi saya mau ngajak rakyat Amerika yang kira-kira susah, yang kira-kira menakutkan, kira-kira mustahil untuk dicapai, kira-kira, tapi akan bisa dicapai. Yaitu mau ngajak rakyat Amerika naik ke langit. Saat itu tidak ada bicara naik ke langit kecuali Isra Mi'raj itu. Jadi yang Apollo itu nanti naik Apollo adalah pada tahun 10 tahun kemudian. Yang Armstrong naik 10 tahun kemudian. Pada saat dia ngomong tidak ada yang ngomong. Tapi dia bukan tahu nanti akan ada orang naik, tidak. Tapi dia menciptakan sebuah persoalan yang sangat susah, yang kira-kira tidak bisa dicapai, itu dia menantang. Ini tantangan, dia bilang. Inilah kehebatan. Yang orang tidak mungkin, orang susah mencapainya, yang sulit mencapainya. Ini baru bagus, dia bilang. Ini yang saya mau. Dan dia jadi presiden Amerika berikutnya. Jadi itu tadi, kita tak usah pikir yang mudah-mudah saja, mudah-mudah, yang murah-murah, yang gratis-gratis itu adalah tidak berharga. Jadi mudah-mudahan apa kita cita-citakan ini semua adalah bermanfaat. Karena ini untuk kita, untuk generasi, untuk semuanya, untuk dari sebuah bangsa. Dan seterusnya S2 itu hari ini saya begini kemarin itu. Pada saat S1 semua yang ngomong saya, itu S1 hari ini ialah SMA 10 tahun lalu. Jadi kalau teman anda masih bertahan dengan ijazah S1 sama dengan ijazah SMA 10 tahun lalu. Ijazah sudah inflasi, ijazah tidak lagi diangkat-angkat di mana-mana hari ini. Jadi kecuali kalau masuk UIN, saya bilang 2 tempat, ijazah SMA juga ijazah S1. Yang ada hari ini training service dengan Satpam, yang antara dua itu. Jadi malah training service kami ada doktor dan setengahnya master. Coba bayangkan, apa itu dari Satpam. Satpam kami kemarin ada di sekolah menjadi doktor. Satpam dia belum diangkat, dia sikit-sikit susah sudah jadi doktor. Kemudian ini yang master, setengahnya master. Jadi itu tadi, jangan dipikir Pak, itu pada saat kami buka tes untuk sopir dan untuk apa hari itu, yang mendaftar master beratus-ratus. Padahal yang diperlukan ijazah SMA. Jadi seperti itu. Jadi jangan dipikir ini untuk apa lagi, sudah banyak. Itu memang begitulah persaingan dan sebagainya. Dan hidup ini adalah penuh tantangan dan persaingan. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih sigap dan siap, itulah yang tampil ke depan. Lebih kurang mohon berjamaah, saya rasa apa yang kita harapkan dengan judul yang diberikan kepada kami sudah tercapai.
Kalau mungkin masih ada waktu, masih boleh bertanya, dan sebetulnya sudah lengkap, jadi tidak perlu tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rumah Tangga kita. Jadi saya dibuka. Ada yang bertanya? Sudah paham kan? Prof, ada yang bertanya? Langsung ya? Boleh satu orang. Ya. Satu perempuan. Nah, satu lagi itu